Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kita hari ini, kita akan membahas dua pokok subbahasan ya. Yang pertama yaitu menentukan banyaknya anggota himpunan, kemudian yang kedua menentukan banyaknya himpunan bagian. Nah, yang pertama adalah menentukan banyaknya anggota himpunan. Nah, misalkan kita memiliki himpunan A ya, yang anggotanya yaitu 1, 3, 5, 7 misal seperti ini. Nah, berapa banyak anggota himpunan A? Misalkan pertanyaannya berapa banyak anggota himpunan A? Maka anggota himpunan A bisa kita tulis. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Nah, jadi kita tulis N A seperti ini. Ini NA ini bacanya adalah banyaknya anggota himpunan A sama dengan berapa tadi? 4. Seperti itu. Nah, kemudian kadang-kadang soalnya itu adalah bentuk notasi himpunan. Misalkan seperti ini. Diketahui himpunan A sama dengan X demikian sehingga X gitu lebih kecil atau sama dengan 13 di mana X adalah prima, misal kayak gitu. Kayak gitu ya. Nah, berapa banyak anggota himpunan A? Nah, kita belum bisa nentuin ini nih sebelum kita buat dalam mendaftar anggota. Jadi kita buat dulu seperti ini. A sama dengan buka kurung kurawal. Nah, X lebih kecil dari 13, tapi X adalah bilangan prima. Nah, bilangan prima yang lebih paling kecil berapa? 2. Berarti 2. Kemudian berapa lagi? 3. Berapa lagi? 5. Berapa lagi? 7. Kemudian berapa lagi? 9. Oh, 9 enggak masuk ya karena dia bukan prima. Kemudian 11 ya. Kemudian 13. Oh, 13 masuk enggak ini? Oh, kita lihat di sini karena ada tulisannya X lebih kecil atau sama dengan 13. Jadi 13 masuk ya karena kita bisa tulis X-nya ini 13 sama dengan 13. Jadi kalau ada tulisan sama dengan seperti ini, berarti kita bisa tuliskan di sini 13 kayak gitu. Jadi anggota himpunan A adalah 2, 3, 5, 7, 11 dan 13. Mengapa 13 masuk? Karena di sini ada tulisan sama dengan gitu ya. X lebih kecil atau sama dengan kayak gitu. Maka banyaknya himpunan A kita hitung berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi banyaknya himpunan A adalah 6. Kayak gitu ya, anak-anak. Nah, kemudian bagaimana kalau seandainya anggota himpunannya itu ada yang sama? Nah, bagaimana cara ngitungnya? Nah, misalkan ada seperti ini. Himpunan B misal memiliki anggota A, N, A, K seperti ini. Nah, berapa banyak anggota himpunan B? Jadi kalau ada huruf yang sama ini dihitung sekali saja ya. Jadi himpunan B sama dengan berapa? 1, 2, 3. Nah, A ini nggak perlu dihitung karena udah dihitung pertama. Jadi anggota himpunan B adalah 3 seperti itu. Baik, itu menentukan banyaknya himpunan, menentukan banyaknya anggota himpunan. Nah, ini Ustadz akan menyampaikan kode untuk masuk ke Google Form, ke latihan, yaitu kode yang pertama adalah 17A ya. Diingat-ingat 17A, A-nya huruf besar. Nanti silakan Anda masukkan kode yang kedua di belakang sini. Nah, itu antum harus lihat dulu video selanjutnya. Nah, yaitu di materi himpunan bagian. Oke. Di himpunan bagian. Ustadz akan buka dulu himpunan bagian. Oke. Set mana? Ayo. Masih loading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas, lihat pada layar. Berjumpa
kembali Ya, ini bersama himpunan kami. bagian ya. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang himpunan bagian. A adalah himpunan bagian dari B. Dinotasikan bisa dilihat pada layar. Jika setiap anggota himpunan A adalah anggota himpunan B. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh-contoh berikut. Perhatikan himpunan Q. Kita mulai dari 2. Apakah 2 anggota P? Ya. Apakah 3 anggota P? Iya. Apakah 5 anggota P? Ya. Karena setiap anggota Q merupakan anggota P, dapat dikatakan bahwa Q adalah himpunan bagian dari P. Apakah berlaku sebaliknya, P himpunan bagian dari Q? Tidak, karena ada 7 dan 11 bukan anggota Q. Jadi tidak berlaku. Boleh dikatakan P bukan himpunan bagian dari Q. Contoh lagi, perhatikan himpunan K. Kita mulai dari A. Apakah himpunan C? Iya. Kemudian D. Apakah himpunan C? Iya. Kemudian G. Apakah himpunan K yang anggotanya G ini juga anggota himpunan C? Iya. Karena setiap anggota himpunan K adalah anggota himpunan C, dapat dikatakan bahwa K himpunan bagian dari C. Sebaliknya, C bukan himpunan bagian dari K, karena ada B yang bukan anggota K. Contoh berikutnya. Sebelum kita menentukan himpunan bagian, terlebih dahulu agar lebih mudah, kita tentukan anggota-anggota dari S dan T. Yang pertama S. S adalah bilangan asli kurang dari 10. Apa saja? Ya, benar. S anggotanya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Kemudian T adalah himpunan X di mana X kurang dari 9. Dengan X anggota bilangan prima. Apa saja? Ya, benar sekali. T ini anggotanya adalah 2, 3, 5, dan 7. Setelah kita mengetahui anggota dari S maupun T, perhatikan himpunan T. Kita mulai dari 2. Apakah 2 anggota S? Iya. Kemudian 3. Apakah 3 anggota S? Iya. Apakah 5 anggota S? Iya. Apakah 7 anggota S? Iya. Dapat kita katakan bahwa T himpunan bagian dari S. Contoh berikutnya, perhatikan himpunan K. Kita mulai dari A. Apakah A anggota C? Iya. Kemudian D. Apakah D anggota C? Iya. Kemudian G. Apakah G anggota C? Tidak. Dapat kita katakan bahwa K
bukan himpunan bagian dari J. Karena ada anggota K, yaitu G yang bukan anggota J. Banyaknya semua itu himpunan kosong, yaitu himpunan A dan himpunan B. Dua anggota, yaitu himpunan A, B. Jika kita perhatikan, banyak himpunan bagian yang mungkin adalah himpunan kosong, himpunan A, himpunan B, dan himpunan AB. Banyaknya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Oke anak-anak, misalkan ada soal seperti ini ya. Ada soal banyaknya semua himpunan bagian dari P. Nih. Banyaknya semua himpunan bagian dari P. Ada berapa gitu. Misalkan seperti itu. Nah, maka pertama kali kita harus mendaftar dulu. Yang pertama yang memiliki 0 anggota, ada berapa? Ya 1, himpunan kosong kayak gitu. Seperti itu. Kemudian yang kedua, yang memiliki 1 anggota. Yang pertama yaitu A, kemudian yang kedua adalah B gitu. Kemudian yang kedua yang memiliki 2 anggota, langsung 2 anggota yaitu A, B, atau bisa juga kita tulis B, A, sama saja. Karena sama saja maka ditulis sekali saja kayak gitu. Nah, maka banyaknya anggota himpunan P adalah kita hitung 1, 2, 3, 4 kayak gitu. Jadi ada 4 kayak gitu. Banyaknya semua himpunan bagian dari P adalah 4. Dan untuk ABC, maka banyaknya kita. Nah, misalkan contoh yang kedua, banyaknya semua himpunan bagian dari P yang memiliki 3 anggota. Nah, seperti apa caranya? Ya sama saja, sama kayak yang pertama tadi. Yang pertama yang memiliki 0 anggota. Ini ada berapa? Ya cuma ada 1, yaitu bilangan kosong. Kemudian yang memiliki 1 anggota, ada apa aja? Pertama himpunan A, kemudian yang kedua himpunan B, kemudian yang ketiga himpunan C. Nah, kemudian selanjutnya yang memiliki 2 anggota, ada apa aja? Yang pertama ada AB, itu AB, atau yang kedua AC, kemudian yang ketiga BC. Ada lagi nggak selain ini? Nggak ada. Misalkan CA sudah masuk di sini gitu ya. Nah, kemudian yang memiliki 3 anggota, ya langsung aja A, B, C seperti itu. Jadi kalau misalkan kita mau hitung ada berapa banyak himpunan bagian dari P, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi banyaknya semua himpunan bagian dari P yang memiliki 3 anggota adalah 8, seperti itu. Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Banyaknya semua himpunan bagian dari P adalah 8. Lebih jelasnya kita perhatikan tabel. Jika banyak anggota A adalah 1, maka banyak himpunan bagiannya adalah 2. Jika banyak anggota A adalah 2, yang tadi sudah kita lakukan, banyak himpunan bagiannya ada 4. Kemudian yang terakhir tadi, banyak anggota dari A adalah 3, maka banyak himpunan bagiannya adalah 8. Jika kalian mencoba untuk banyak anggotanya ada 4, maka banyak himpunan bagiannya adalah 16. Kemudian kita buat rumusnya. Jika 1 itu banyaknya ada 2, jika 2 ada 4, jika 3 ada 8, jika 4 ada 16, jika 5
ada berapa, 6 ada berapa, dan seterusnya. Jika K dapat kita simpulkan banyak himpunan bagiannya, ini ya, adalah 2 pangkat K. Adalah 2 pangkat K. Kalau 2 berarti 2 pangkat 2, yaitu 4. Kalau 3 berarti 2 pangkat 3, yaitu 8. Jika 4 banyak anggota A, berarti 2 pangkat 4, yaitu 16. Nah, untuk kode yang kedua yaitu 3 ya. Untuk kode yang kedua yaitu 3. Silahkan nanti ketika antum masuk di Google Form, gabungkan antara kode pertama kemudian dengan kode kedua ini. Insya Allah antum akan bisa masuk mengerjakan soal. Contoh, himpunan bagian dari A. Maka kita lihat untuk himpunan A, anggotanya adalah A, B, C, M, N. Jadi ada 5, anggotanya ada 5. Sehingga himpunan bagiannya adalah 2 pangkat 5. Yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Sama dengan 32. Banyaknya semua himpunan bagian dari A adalah 32. Oke, seperti itu ya. Betul kan? Jadi kalau misalkan ada 5 anggota berarti 2 pangkat 5 yaitu 32. Nah, sekarang pertanyaannya misalkan ini tadi adalah himpunan kosong, yaitu himpunan A, B. Nah, misalkan ada suatu himpunan P memiliki 3 anggota ya. Misalkan ada 3 anggota seperti ini. Nah, kemudian yang ditanyakan misalnya gini, banyaknya semua himpunan bagian P, misalkan yang ditanya adalah banyaknya himpunan bagian P yang memiliki 2 anggota, misalkan yang memiliki 2 anggota, berarti jawabannya cuma ini doang. Nih, ada berapa? Ada 1, 2, 3 kayak gitu. Jadi misalkan ada soal diketahui himpunan P memiliki anggota A, B, C, berapa banyak anggota himpunan P yang memiliki 2 anggota, maka jawabannya adalah ini 1, 2, 3 kayak gitu ya. Baik, terima kasih. Itu tentang himpunan bagian dan banyak anggota himpunan bagian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. C.